Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita. Tahukah kamu, salah satu putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalani kisah cinta beda agama, penuh air mata, tapi syarat dengan kesetiaan dan keteguhan iman. Dialah Zainab, putri sulung Rasulullah, yang mencintai seorang lelaki Quraisy bernama Abu As ibnu Al-Rabi. Mereka saling mencinta, tapi ketika Islam datang, cinta itu diuji oleh keyakinan yang berbeda, perpisahan yang menyakitkan, dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Kisah Zainab bukan sekadar cerita cinta, ini tentang memilih Allah, tanpa meninggalkan cinta yang halal. Kalau kamu tersentuh dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke teman-temanmu. Karena kisah ini layak dikenang bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai pelajaran hati. Zainab binti Muhammad, ia adalah putri sulung dari pasangan mulia, Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Di tengah keluarga yang mulia itulah Zainab kecil dibesarkan dan didik. Sebagai anak terbesar, ia terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga, dari merawat rumah sampai mengasuh adik-adiknya, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Dari sanalah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan, sampai-sampai Fatimah yang merupakan putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kakaknya sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu, maka tak heran bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun, Abul As bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid, menaruh hati pada Zainab, dan bersegera meminta Zainab pada bibinya Khadijah untuk dilamar menjadi istrinya. Maka dengan gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pinangan Abul As. Selang beberapa lama kemudian terlaksanalah pernikahan mereka, dan pindahlah Zainab ke rumah suaminya. Indahnya kehidupan mereka sehingga pertemuan terasa begitu singkat dan perpisahan terasa sangat lama dan melelahkan. Tak terasa waktu berlalu dan terlahirlah putra pertama yang mereka beri nama Ali dan kemudian menyusul Umamah putri mungil mereka. Pada suatu ketika, di saat Zainab ditinggal pergi oleh Abul As bin Rabi untuk berdagang, tersebarlah di Mekah sebuah kabar bahwa telah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu ayah Zainab. Tatkala mendengar kabar itu, Zainab segera pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Sesampainya di sana ia pun mendapatkan kabar yang benar dari ibunya yang sangat ia cintai, juga dari pamannya Warokoh bin Naufal. Alangkah senang dan gembiranya Zainab beserta saudaranya mendengar bahwa ayah mereka adalah nabi utusan Allah. Maka segeralah mereka menyatakan keimanan mereka atas kenabian ayah mereka. Sepulangnya Abul As dari perjalanan dagang, Zainab segera menyampaikan kabar gembira itu kepada suaminya. Dengan penuh semangat ia menceritakan semua yang terjadi dengan harapan akan membuat suaminya tertarik dan masuk Islam. Akan tetapi, sayang, tawaran untuk masuk Islam dari istrinya itu ia tolak karena takut dikatakan oleh kaumnya bahwa ia masuk Islam hanya karena ingin mencari keridhaan istrinya. Zainab pun bersedih, namun ia tetap berdoa agar Allah Ta'ala akan membuka hati suaminya untuk beriman pada suatu saat nanti. Ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, sebagian orang Quraisy menghasut Abul As dan berkata, "Ceraikanlah istrimu wahai Abul As. Pulangkan ia ke rumah ayahnya dan kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang engkau sukai dari wanita-wanita Quraisy yang terbaik." Karena begitu murni dan dalam cinta Abul As kepada Zainab, maka ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku, aku tidak ingin menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini." Di saat ayah dan keluarganya dibatasi, Zainab hanya mampu berdoa untuk keselamatan ayah, ibu, dan keluarga serta saudara-saudaranya.
Waktu pun berlalu, datang berita wafatnya paman ayahnya, Abu Thalib, yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai. Zainab pun dirundung kesedihan, ditambah lagi suami tercinta belum juga luluh hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat itu negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab. Ibundanya yang biasa ia jenguk sekarang telah tiada, sementara ayahnya hijrah ke Madinah bersama sahabat karib beliau, Abu Bakar, kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana. Perang besar antara kaum muslimin dan musyrikin pun berkecamuk di Badar, dan Abu As berada di barisan kaum musyrikin. Zainab menanti kabar dengan gundah gulana. Tak beberapa lama berita pun datang, kaum muslimin memenangi peperangan. Zainab merasa sangat bergembira akan kemenangan ayahnya, tetapi bagaimana dengan suaminya? Abul As seperti berita yang ia dengar, suaminya telah menjadi tawanan kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal untuk para tawanan. Keluarga Abul As yang kaya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia membayar tebusan untuk suaminya. Maka diutuslah Amr bin Robi saudara laki-laki Abu As ke Madinah. Sesampai di sana ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memberikan sentai kalung. Ia berkata, Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya. Melihat kalung yang sangat beliau kenal, karena itu adalah pemberian istrinya sebagai hadiah di hari pernikahan Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tersentuh hatinya, lalu beliau berkata, maukah kalian membebaskan Abu As untuknya, yaitu Zainab, dan mengembalikan tebusannya? Para sahabat pun menyetujui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Abul As dengan syarat ia harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau. Abu As pun menyetujui permintaan itu. Setibanya di Mekah, Abu As menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan antara ia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab. Mendengar berita itu Zainab merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah dan Rasul-Nya lebih didahulukan dari segalanya walaupun ia harus mengorbankan cinta dan perasaannya. Tak lama kemudian datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput Zainab. Akhirnya, dengan sedih Zainab memberikan ucapan selamat tinggal kepada suaminya, namun ia tetap berharap semoga Allah mempertemukan mereka kembali. Berangkatlah Zainab yang sedang mengandung ke Madinah. Kedukaan belumlah terobati, Allah mentakdirkan kandungan Zainab harus gugur sebab ia dan rombongannya dihadang oleh kaum musyrikin sebelum sampai di Madinah. Akhirnya Zainab pun sampai di Madinah. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita Zainab tentang penyebab keguguran janin yang ada di kandungannya, beliau pun mengutus pejuang dan berkata, jika kalian mendapati si Fulan dan si Fulan, dua orang laki-laki dari kaum Quraisy, maka bunuhlah. 6 tahun sudah perpisahan Zainab dan suaminya berlalu, hingga pada suatu saat Abul As bersama kapilah dagang yang sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Mekah melewati Madinah dihadang oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kapilah dagang yang berjumlah lebih kurang 70 orang itu bersama dengan onta-onta mereka yang mencapai 100 ekor ditawan dan digiring ke Madinah. Akan tetapi, Abul As dapat meloloskan diri. Dalam kegelapan malam, dengan sembunyi-sembunyi Abu As bin Rabi mendatangi rumah Zainab. Zainab terkejut menerima kedatangannya dan ia pun menyambutnya dengan baik serta memuliakannya. Ketika Abul As bin Rabi meminta kepada Zainab agar mau memberikan perlindungan kepadanya, Zainab pun menyatakan kesediaannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan salat subuh, terdengarlah suara Zainab berseru, wahai kaum muslimin, saya Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perlindungan kepada Abu As, maka lindungilah ia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?
Para sahabat menjawab, benar. Beliau lalu berkata, demi Allah, aku tidak tahu sedikit pun tentang itu sampai aku mendengar apa yang kalian dengar. Sesungguhnya semua kaum muslim, sampai yang terendah tingkatannya pun, dapat memberikan perlindungan. Kemudian beliau pun menemui Zainab untuk mengetahui kebenaran berita itu. Zainab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu As adalah kerabat dan anak pamanku, serta ayah anak-anakku, dan aku telah memberikan perlindungan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, benar wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai ia berhubungan denganmu, sesungguhnya engkau tidak halal baginya. Kemudian para sahabat mengembalikan harta yang telah mereka rampas itu kepada Abul As. Dan ketika Abul As hendak berangkat ke Mekah, ia berkata kepada Zainab, mereka, yaitu para sahabat, telah menawarkan kepadaku untuk masuk Islam, tetapi aku menolak sambil kukatakan, sungguh buruk diriku memulai agama baruku dengan pengkhianatan. Mendengar ucapan terakhir Abul As tersebut terasa berdebar jantung Zainab, seakan-akan ia melihat di balik apa yang ia ucapkan ada cahaya dan harapan yang semoga saja dapat menerangi hatinya. Sesampai di Mekah, Abu As memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya, kemudian ia berseru, wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian yang hartanya belum aku kembalikan? Mereka menjawab, tidak ada, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kami telah mendapatimu sebagai orang yang memegang amanah dan mulia. Lalu Abul As berkata, jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian, tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam. Setelah itu ia kembali lagi ke Madinah untuk berkumpul kembali dengan Zainab yang telah lama menantinya dengan sabar. Di Madinah, ia disambut oleh kaum muslimin dengan gembira, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepadanya. Mereka tidak menikah lagi dari awal, tidak ada akad baru, karena pernikahan mereka dianggap sah setelah Abu As masuk Islam. Mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan bahkan lebih baik dari sebelumnya karena kali ini mereka dikumpulkan dalam agama Tauhid. Namun, kebahagiaan ini ternyata tidak lama dinikmati berdua, dibanding masa sulit dan penuh kesabaran yang mereka harus jalani. Waktu berlalu tanpa terasa, genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya. Zainab sang mujahidah, wanita penyabar, dan tegar itu telah kembali menghadap sang Khalik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritakan semenjak keguguran kandungannya di tengah pada Sahara. Zainab meninggal dalam usia relatif muda, 30 tahun, namun begitu dewasanya sikap dan ketabahannya yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kepergian Zainab meninggalkan Abu As seorang diri mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama dalam suka dan duka. Hanya dua buah hati mereka, Ali dan Umamah, yang kini menjadi pelipur lara. Kedukaan pun menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan bersedih, membuat kesedihan yang lama terkenang kembali yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah dan putri keduanya, Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini, dia adalah putri terbaikku, ia dirundung musibah disebabkan olehku. Sekian kisah mengarukan Zainab dan Abu As ini, semoga kita memetik pelajaran berharga darinya. Kisah Zainab binti Rasulullah dan suaminya, Abu As ibnu Al-Rabi, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan iman yang tidak tergoyahkan oleh jarak, waktu, maupun perbedaan keyakinan. Zainab tetap menjadi istri yang setia dan taat meskipun suaminya belum menerima Islam, menunjukkan bahwa kelembutan dan keteladanan adalah bentuk dakwah yang paling menyentuh hati.
Ia rela berpisah dengan suaminya demi keimanan dan menyerahkan kalung warisan ibunya sebagai tebusan suaminya, simbol cinta yang dalam dan penuh pengorbanan. Sementara itu, Abu As menunjukkan kejujuran dan komitmen yang tinggi, hingga akhirnya hidayah datang kepadanya dengan cara yang mulia. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa cinta yang diberkahi adalah cinta yang berlandaskan pada kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan kepada takdir Allah. Tetap di Sepenggal Cerita dan sampai jumpa.